Mendengar perkataan Bailey Kun, Bailey terisak dan tidak berkata apa-apa. Xie Yuanshan berkata, jangan salahkan kakak laki-lakimu karena menangis sejauh ratusan mil. Dia benar, mengantri. Siapa yang berani mengantri sembarangan sekarang? Mereka yang berani mengantri adalah para dewa di balik layar. Sebelum alam semesta hancur, mereka berada di pihak semua dewa. Sekarang setelah alam semesta bersatu kembali, bisakah mereka memberontak? Pemberontakan adalah kematian. Mereka hanya bisa pergi satu cara, untuk hitam. Sedangkan bagi kita, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan? Selain itu, katakan saja apakah Kaisar Sembilan Kehidupan harus mati atau tidak. Xie Yuanshan tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Jika Kaisar Kehidupan ke-9 sudah mati, mungkin perang Kaisar Dewa tidak akan dimulai lagi. Atau jika Kaisar Kehidupan ke-9 masih hidup, perang Kaisar Dewa tidak akan dimulai. Orang-orang Mu Qingyu, Tian Jijue, dan Zhou yang melindungi Kaisar Sembilan Kehidupan mungkin tidak bisa dianggap dari sudut pandang naik turunnya seluruh alam semesta. Mu Yun itu adalah putra Mu Qingyu. Putranya akan menjadi penghancur dunia di masa depan. Apakah Mu Qingyu bersedia melihat putranya mati? 100 mil menangis. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Mu Qingyu, kehidupan Mu Yun pasti membawa manfaat bagi alam semesta baru. Saat ini, kewarganegaraan naga tidak terlibat. Dan keluarga Phoenix, tidak terlibat. Di keluarga Phoenix, dia Yuyan mengenakan rok panjang untuk menonjolkan postur anggun dan bangganya. Di sisi tubuh Yuyan, seorang wanita muda berdiri sendirian, berdiri di puncak gunung es dan memandang ke arah surga ke-9. Wajah dan penampilan Si Yu memang cantik dan tak tertandingi, namun ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan wanita angkuh dan anggun dalam gaun merah menyala ini. Feng Qingluan, Phoenix Protoss Putri 9. Ia juga merupakan orang kuat yang dikirim oleh keluarga Phoenix untuk mengambil Phoenix Api dan Phoenix Es dari keluarga Changlan Phoenix. Yuyan memandangi 9 putri di hadapannya. Dia berkata, Yang Mulia Putri, hadiah Qin Mengyao, mungkin membawa kita kepada Dewa Phoenix, dan menciptakan Kaisar Dewa. Wanita ini tidak bisa mati. Petik 2. Aku tahu. Nada suara Feng Qingluan ringan dan melayang, dan ekspresinya tenang. Mu Qingyu setuju dengan kami untuk membiarkan wanita ini menjadi milik Phoenix Protoss kami, tapi sekarang. Yuyan ragu-ragu. Feng Qingluan kemudian berkata, saya tahu. Yuyan terdiam. 9 putri yang mulia sangat tinggi di Phoenix Protoss. Pada tahun-tahun terakhir, pada masa banjir dan kelaparan, alam semesta bukanlah 8 dewa, melainkan 10 dewa. Di antaranya, klan naga dan klan Phoenix bisa dikatakan berada di urutan teratas. Sekarang, Protoss utama juga menabung untuk memulihkan kekuatan mereka, begitu pula Phoenix Protoss. Qin Mengyao ini memiliki bakat langka dan kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Dewa. Jika Kaisar Dewa dapat dilahirkan di Phoenix Protoss, dunia akan berada dalam kekacauan di masa depan, dan perselisihan antara Dewa dan Kaisar akan terjadi lagi. Setidaknya Phoenix Protoss tidak akan mengalami kerugian besar seperti dulu. Mu Qingyu, Feng Qingluan bersenandung, aku ingin melihat bagaimana dia mengubah hidupnya melawan langit kali ini. Mendengar ini, ekspresi Yuyan menjadi aneh. Bagaimana menurutmu? Putri 9 tampaknya memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Mu Qingyu. Kata ini selalu terdengar sedikit marah. Tapi segera, dia Yuyan memikirkan wajah Mu Qingyu, yang tidak terkejut, dan wajah cantiknya sedikit merah. Dia sungguh menawan, sangat menawan sehingga orang hanya mengingatnya dan tidak pernah melupakannya. Di sisi lain, surga. Ketujuh, dalam keluarga 5 roh. Awalnya, alam Dewa Dauzu tingkat kuat dari keluarga 5 roh juga dibawa keluar oleh hati bulan yang cerah. Tapi sekarang, di keluarga 5 roh, Anda tidak bisa berdiri di keluarga dengan jubah emas pucat. Banyak prajurit di klan berdiri dengan hormat. Hal ini bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena orang kuat yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar Changlan di masa lalu, tetapi juga karena puluhan sosok yang berdiri di depannya. Orang-orang itu tiba-tiba muncul dalam 5 roh, dan nafas mereka yang kuat membuat mereka tidak mampu bersaing sama sekali. Kalaupun tidak, dia hanya berdiri di belakang pemimpinnya dan terlihat rendah hati. Ini bukan tentang Ming Yuexin, pemimpin pria, mengenakan jubah emas muda dan Zuyu di kepalanya, berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata perlahan.
Ming Yuexin bereinkarnasi dan dilahirkan kembali karena rasa terima kasih dan kebencian terhadap keluarga jiwa dan keluarga tulang, ditambah perjuangan internal dari keluarga lima roh. Sekarang benar-benar sangat berbeda. Pemimpinnya berkata, apakah kamu mengetahuinya apa yang aku minta kamu periksa? Tuanku, Ming Yuexin mungkin tidak. Bawahanku benar-benar tidak bisa menilai ini. Bersenandung, pria itu berkata lagi, tahukah Anda mengapa Sang Patriark meminta saya Du Bais untuk datang sendiri kali ini? Justru karena pasti ada sesuatu yang terjadi pada tahun itu. Dalam Changlan ini, 8 keluarga semuanya adalah keturunan dari 8 keluarga dewa di dunia bekas banjir dan kelaparan. Dalam keluarga dewa lima roh saya, ada seorang putri yang juga terlibat dalam Changlan ini. Sang putri luar biasa, Sang Patriark sangat mencintainya. Bulan yang cerah terkesan. Apakah itu putri sang putri? Bukankah aku sudah membiarkanmu memeriksanya sejak lama? Petik 2. Tidakkah Anda segera berlutut dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Du, saya benar-benar tidak yakin. Ada ribuan orang dari lima roh. Sebelum Ming Yuexin menjadi kepala klan Suiling, tidak ada yang tahu siapa dia, orang tuanya adalah sampah. Du Bais berkata perlahan, kalau begitu, apa gunanya? Tidakkah Anda merasa kedinginan ketika mendengar ini, dan segera berkata, Tuan Du, Ming Yuexin mungkin adalah putri sang putri. Bawahan saya berpikir, kita dapat membawa Ming Yuexin kembali ke kepala keluarga dan biarkan bapak bangsa secara pribadi memverifikasi. Selain itu, wanita ini awalnya adalah anggota dari keluarga Dewa Lima Roh kita. Dia memiliki bakat yang bagus. Bawa dia kembali. Bahkan jika dia bukan, kepala 10.000 keluarga bisa. Dan carilah pekerjaan jika dia menyukai bakat wanita ini. Du Bais mendengus dingin dan berkata lagi, kamu benar-benar tidak berguna. Namun, apa yang kamu katakan juga benar. Dalam analisis terakhir, wanita ini juga anggota dari lima roh protos milikku. Namun, sekarang bukan waktunya untuk campur tangan. Du Bais menatap ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, kita harus menunggu sampai akhir dari Mu Qingyu. Jangan menganggukkan kepala untuk menyeka keringatmu. Pertarungan ini menggugah hati semua seniman bela diri di seluruh dunia Changlan. Di surga ke-9, ada kekosongan di atas. Di antara langit dan bumi yang tak berujung, tokoh-tokoh Tao sedang bertarung. Kemunculan alam Daosu, alam Dao Tai Senjing, dan alam Dao Hai Senjing, serta pertarungan ribuan seniman bela diri, hampir selalu mengguncang seluruh perubahan. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling perang, melihat Huang 11, Ling Yuanhai, Ming Yuexin, Qin Mengyao dan teman-teman lama yang akrab, semuanya berkelahi dan berkelahi. Mata Mu Yun sedikit tertutup, dan napasnya dikeluarkan dengan kuat. Esensi, Qi, dan semangat seorang pejuang yang mati di sekitarnya ditelan dan dimurnikan, dipadatkan menjadi kekuatan paling murni dan dituangkan ke dalam tubuh Mu Yun. 9 pilar meraung saat ini. Ketika ditelan, dengan akselerasi Mu Yun yang disengaja dan terus-menerus, cahaya salah satu dari 9 pilar naik. Di bagian atas kolom itu seperti batang pohon yang menopang langit, menyebar seperti dahan dan dedaunan pilar itu seperti batang pohon. Tao Tai seperti menyebarkan cabang. Ketika platform Tao memadat, kekuatan kolom Tao akan dituangkan ke dalam platform Tao, yang akan meningkatkan kekuatan seni bela diri di lingkungan Tao beberapa kali lipat. Saat ini, Mu Yun sedang mengumpulkan platform pertama. Di kolom jalan itu, platform jalan berkembang dan menyebar. Dan Mu Yun, yang berdiri diam, terengah-engah. Dalam lebih dari 70 tahun, dia mencapai 9 tingkat Daosu. Hari ini, dia akhirnya melewati level Daosu dan mencapai alam Dewa Dao Tai. Dengan satu genggaman kedua tangan, nafas kuat di tubuh keluar. Mu Yun menghela nafas, sosoknya bersinar, dan segera muncul di depan Lin Ze, yang berada di alam ganda Dao Tai. Tiba-tiba dia menjabat tangannya. 3 yuan untuk 1 potong. Ketika dia menggenggam telapak tangannya, momentum di tubuhnya meletus, dan ki jahat yang mengerikan meletus dalam sekejap. Dalam sekejap, sepertinya ada 3 pedang ki yang naik ke langit, berkumpul dan satu, lalu langsung memotong di depan Lin Ze. Saat ini, Lin Ze sedang bertarung dengan seorang prajurit keluarga kekaisaran dinasti Zhou. Tidak ada alasan untuk merasa bahwa hawa dingin muncul di belakangnya, dan seluruh orang benar-benar terpana. Saya hanya melihat ki dari 3 pedang diintegrasikan ke dalam satu tubuh pedang,
yang langsung ditebas saat ini, dan kekuatannya luar biasa. Muyun, Linze berteriak dengan marah, tapi Muyun tidak peduli. Dia langsung terjun ke bawah. Boom, raungan yang mengguncang bumi terdengar di punggung Linze, menembus kehampaan, dan pedang panjang itu langsung menembus tubuhnya dan meledak. Pada saat ini, Muyun berdiri tinggi di udara dan mengepalkan tinjunya. Ini adalah kuil Tao, kekuatan Tao penuh dan meledak-ledak. Ini sama sekali bukan perasaan pilar Tao. Melihat sekeliling, para prajurit Lin dan Lei bertarung dengan para prajurit keluarga kerajaan dinasti Zhou, dan Muyun langsung bergegas keluar. Hari ini, yang terpenting adalah memecahkan langit, jadi bertarunglah jauh sebelum sosok yang sangat menentukan itu muncul. Saat ini, tidak ada yang tahu mengapa Muyun tidak ditutup untuk berlatih selama hampir 70 tahun, tetapi telah dipromosikan dari Daozu menjadi Daozu Jiuxiong. Saat ini, dia telah dipromosikan lagi ke alam Dewa Dautai. Namun, Qin Mengyao dan Ming Yuexin yang melihat adegan ini sangat bijaksana. Selama hampir 100 tahun, atau sejak Muyun kembali ke gerbang surga, dia selalu khawatir dan tidak menjelaskannya kepada mereka. Tampaknya selama bertahun-tahun, Muyun menahan napas. Hingga saat ini sudah mulai dirilis secara lengkap. Ledakan, langit di atas surga ke-9, antara ruang dan waktu yang tak ada habisnya, benar-benar kacau balau. 3 Daozu yang kuat, Dautai dan Daohai bertarung bersama. Adegannya sangat kacau. Orang-orang mati sepanjang waktu. Seluruh Changlan, seperti marga jiwa, marga tulang, dan marga kirin, siap meninggalkan Changlan dan tidak melewati air berlumpur ini. Ada juga orang yang takut dengan 3/3 hektar miliknya dan melihat perselisihan antara surga dan manusia. Pada saat yang sama, beberapa orang bersiap untuk pergi secara diam-diam. Keesokan harinya, Menara Yuanxi. Menara Yuanxi awalnya adalah salah satu kekuatan Super Changlan. Kekuatan Kaisar Xuanhao tidak dapat diukur. Namun kini, Kaisar Xuanhao sepertinya telah dilupakan oleh semua orang. Mo Qingyu menghentikan Lei, Tianfang, Lin Tianyang, Lei Rui, Lin Yuan dan orang kuat lainnya yang tak terkalahkan di alam ilahi. Kaisar Ming berperang melawan Zhou Wuyu, kepala keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung. Di pihak Muyun, di surga ke-9, keluarga kerajaan dari dinasti Zhou Agung bertarung dengan pembangkit tenaga listrik di alam dewa berkebangsaan Lei dan Avenue berkebangsaan Lin. Tetapi keesokan harinya, Kaisar Xuanhao diam di sana, seolah-olah ada yang mengabaikannya. Saat ini, Kaisar Xuanhao mengumpulkan beberapa kaisar kuno yang mengikutinya. Orang-orang ini juga memiliki orang-orang yang telah melangkah ke alam dewa Daozu. Kenyamanan Liu adalah salah satunya. Liu Fang berdiri di sisi Kaisar Xuanhao saat ini. Keesokan harinya Kaisar menjadi sangat pendiam selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan? Liu Fang mau tidak mau bertanya. Kaisar Xuanhao mengambil cangkir teh, mengenakan jubah putih dan bersih, tersenyum dan berkata, "Kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ini adalah permainan antara dewa-dewa itu, permainan antara Li Changlan dan Mufutu." "Oh, tidak, ini mungkin lebih dari 2 sisi. Mengapa kita terlibat?" Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, "Saya selalu memberitahu Muyun bahwa dia dan saya bukanlah musuh, dan tentu saja kami bukan teman, tetapi dia tidak mempercayainya. Terakhir kali aku membunuh Kaisar Radium, dia berpindah tangan dan membunuh Kaisar Yutian." Kaisar Xuanhao kemudian berkata, "Sekarang, mengapa kita harus campur tangan?" Mendengar ini, Liu Fang tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu?" Kaisar Xuanhao, "Siapa itu?" Kaisar Ming tidak menghadapinya, Mo Qingyu tidak menghadapinya, tapi sekarang kekacauan sudah datang, tapi dia masih bisa minum teh di sini dan menyaksikan keseruannya. Dia sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Kaisar Xuanhao tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Selanjutnya, kamu akan tahu." Namun, kata-katanya terjatuh. Cangkir Kaisar Xuanhao belum diletakkan di atas meja, tetapi dia melihat keluar jendela dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jawaban yang Anda inginkan telah datang." Mendengar ini, Kaisar Liu Fanggu melihat keluar menara Yuanxi. Hanya di situ, kekosongan tersebut terkoyak dan berubah menjadi saluran. Dan kemudian, sepertinya ada sesosok tubuh, keluar dari saluran dan langsung memasuki menara Yuanxi. Segera, para prajurit di menara Yuanxi ketakutan. Sekarang adalah masa yang sulit. Kapan dan di mana kita tidak yakin,
akan muncul sekelompok musuh yang tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat ini, bayangan muncul di Menara Yuanshi di jalan yang berjarak ratusan kaki dari wilayah tersebut. Orang-orang di sekitar ingin berhenti, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Kami sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di antara ratusan orang, 3 sosok di depan sangat menarik perhatian. Tidak ada jalan. Ketiga orang itu, seperti menonjol dari keramaian, begitu menarik sehingga tidak bisa diabaikan jika ingin mengabaikannya. Perhatikan baik-baik, ketiganya semuanya perempuan. Ketiga wanita itu berdiri berdampingan, baik dengan rok panjang biru, baju besi lembut berwarna perak, atau rok panjang dan jubah. Namun tidak peduli bagaimana penampilan mereka, ketiga wanita ini memiliki penampilan dan kecantikan yang sempurna. Mereka memberi orang perasaan bahwa mereka seperti orang suci dan dewi surga yang sebenarnya. Orang tidak berani berpikir yang tidak masuk akal, tapi ketakutan di dalam hati. Saat ini, 3 wanita berdiri di depan menara tempat Kaisar Xuan Hao berada. Kemudian, ketiga wanita itu berlutut dengan 1 kaki dan sujud. Bawahan Nisik, pewarna roh bunga bawahan, bawahan Si Qianmo. Ya Pak, ketiga wanita itu berbicara serempak hampir pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, prajurit menara pertama benar-benar tercengang. Dewasa, mereka adalah satu-satunya orang yang tinggal di menara tinggi di tengah menara Yuanshi sepanjang tahun. Keesokan harinya, Kaisar Xuan Hao, penguasa menara Yuanshi. Ini adalah kehormatan Anda, dia berteriak kepada Kaisar Xuan Hao. Kaisar Xuan Hao, Tuan, apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Kaisar Xuan Hao bangkit, melihat keluar jendela, berdiri dengan tangan ke bawah, tersenyum dan berkata, jarang sekali Anda masih mengenali saya. Lingkaran bunga yang cerah dan mengharukan tersenyum dan berkata, kebaikan Tuhan tak terlupakan. Ini adalah misi kami untuk mengejar Tuhan dari generasi ke generasi. Kemudian Hualing berlari berhenti dan berkata, Yi Yuxian telah mengkhianati Tuhan. Kami akan membunuh kami bertiga. Peri bulu. Kaisar Xuan Hao tercengang saat mendengar nama itu, secara acak, Kaisar Xuan Hao melambaikan tangannya, bangun. Ketiganya bangkit satu demi satu, sementara ratusan seniman bela diri berseragam masih berlutut di tanah. Kalian berempat, yang mengikutiku saat itu, tidak mati karena bencana kapur Yuan. Tidak mudah untuk hidup sekarang. Adapun Yuxian, karena kamu mengkhianatiku, kamu akan mati. Kaisar Xuan Hao tersenyum dan berkata, jarang sekali kalian bertiga setia. Pada saat ini, Liu Fangbu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kaisar Xuan Hao, siapa itu? Kaisar Xuan Hao memandang Liu Fang, menepuk pundaknya, tersenyum dan berkata, Liu Fang, apakah kamu tidak penasaran siapa aku? Kamu tidak penasaran, mengapa Kaisar Ming atau Mu Qingyu tidak mencoba membunuhku? Kaisar Xuan Hao segera berdiri dengan tangan ke bawah dan memandang keluar jendela ke dunia. Dia berkata dengan lemah, di masa banjir dan kelaparan yang jauh, di dunia surga dan bumi. Tidak hanya Li Changlan dan Mu Futu, 18 dewa mereka, tapi juga penggembala Xiao Tian, orang pertama di bawah para dewa, tapi juga aku. Petik 2. Aku akan mengorbankan Xi Yuan. Ji Xi Yuan. Pada saat ini, Liu Fang bahkan lebih terkejut. Kaisar Xuan Hao tersenyum dan berkata, di dunia surga dan bumi di masa lalu, 18 dewa itu unik dan unggul, tetapi beberapa orang tidak takut pada mereka. Mu Xiao Tian adalah, aku juga mengorbankan Xi Yuan. Jika orang pertama di bawah Kaisar Ilahi adalah Mu Xiao Tian, maka orang ketiga adalah aku yang mengorbankan Xi Yuan. Namun, Mu Xiao Tian tidak dapat melangkah ke puncak alam tanpa batas dalam kehidupan ini, dan pencapaian Kaisar Ilahi mungkin hampir sama, 0. Namun, saya mengorbankan Xi Yuan diakui oleh Kaisar Dewa ke-18 dan merupakan orang yang paling menjanjikan untuk dipromosikan menjadi Kaisar Dewa ke-19 di dunia. Saat ini, Liu Fang terhenti di tempatnya. Dia tahu bahwa Kaisar Xuan Hao tidak perlu menipu dirinya sendiri. Kaisar Xuan Hao kemudian berkata sambil tersenyum, Mu Xiao Tian, Ye Yunlan, Ji Ziyuan, dan kami adalah 3 orang yang mampu bersaing dengan Kaisar Ilahi di alam tanpa batas. Mereka adalah eksistensi terkuat kedua di dunia setelah Kaisar Ilahi. Petik 2. Sayangnya, Kaisar Dewa ke-18 melancarkan bencana kapur Yuan dan memulai perang. Bahkan jika kita tidak luput dari dunia dan terlibat di dalamnya. Xiao Wentian, kamu Yunlan, aku, semuanya dalam perang itu, hampir mati, tapi aku memilih reinkarnasi, penggembala Xiao Tian,
Ye Yunlan, tapi aku tidak tahu di mana. Petik 2. Namun, aku yakin mereka ada di sana, belum mati, dan Mu Qingyu dan Mu Xiaotian pasti terhubung. Sedangkan untuk Ye Yunlan, aku tidak begitu jelas. Mendengar ini, Liu Fang hanya merasa kepalanya akan meledak. Berita seperti ini sungguh mengerikan. Seberapa kuatkah para dewa kuno, raksasa yang tidak bisa hidup di surga, dan raksasa yang tidak bisa hidup di surga? Kaisar Xuanhao, korbankan Zi Yuan. Ini, luar biasa. Putra Kaisar Ming adalah reinkarnator dari karakter seperti Ji Ziyuan. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, ketika dunia hancur, banjir dan kelaparan telah berlalu, tetapi sekarang era baru akan datang, saya kembali, dan mereka, semua harus kembali. Perselisihan tidak berakhir, Liu Fang hanya merasa seperti jatuh ke dalam jurang. Perselisihan antara 18 dewa dan kaisar belum berakhir, namun kini akan kembali terjadi. Apa pentingnya penyatuan langit dan bumi? Para dewa kuno, sekali lagi mencapai puncak dan pulih dari puncak, bukankah itu akan menjadi bencana lain? Pada saat itu, berapa banyak makhluk tak berujung yang akan mati secara menyedihkan, dan dunia hancur serta kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Dewa dan kaisar kuno ini dapat bereinkarnasi, tidur, dan muncul kembali. Jika hasilnya belum diputuskan, apakah akan selalu demikian? Kecuali para dewa dan orang-orang tertinggi yang tak terbatas, semuanya bisa didorong ke bawah dan kembali. Betapa tidak adilnya hal ini terhadap makhluk hidup di alam semesta. Kaisar Xuanhao memandang Liu Fang, tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda segala sesuatu dapat didorong ke bawah dan dimulai dari awal lagi? Para dewa dan kaisar kuno tidak dapat hidup di surga dan tidak akan mati. Ratusan juta makhluk hanyalah alat. Petik 2. Liu Fang tampak jelek dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Itu benar. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, jangan takut, faktanya adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi, Kaisar Xuanhao mengulurkan tangannya, meraihnya ke arah kehampaan, mengepalkan telapak tangannya dan bergumam, hanya dengan menjadi kaisar ilahi, semoga kita dapat memblokir semua ini. Faktanya, Mu Qingyu tahu bahwa aku adalah reinkarnasi Ji Ziyuan, dan dia bisa membunuhku. Bahkan, Kaisar Ming memiliki keinginan untuk membunuhku, tapi dia dihentikan oleh Mu Qingyu. Bagaimana ini mungkin? Liu Fang tercengang. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, dalam analisis terakhir, Mu Qingyu menganut gagasan Li Changlan, gagasan Ye Liuli, dan bahkan gagasan Mu Xiaotian, tetapi dia juga punya keputusan. Dalam beberapa hal, idenya sama dengan ide saya. Sayang sekali, Kaisar Xuanhao berkata lagi, saya memberitahu Mu Yun bahwa dia dan saya bukanlah musuh, tetapi karena saya Kaisar Xuanhao, Mu Yun memiliki prasangka besar terhadap saya, dan Mu Qingyu tidak pernah mengoreksi kesalahan Mu Yun, ide dan membiarkan Mu Yun membenciku. Berbicara tentang ini, Kaisar Xuanhao menghela nafas dan berkata, Mu Qingyu benar-benar buruk. Aku bahkan mengira Li Changlan, Ye Liuli, dan Mu Xiaotian akan menggunakan dia sebagai bidak catur. Suatu hari nanti, aku khawatir dia akan mati. Liu Fang berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah permainan yang kuat. Dia pernah terlihat seperti kaisar kuno di dunia Changlan. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Dalam beberapa tahun terakhir, betapa mulianya menjadi seorang kaisar dalam perubahan hidup ini. Sekarang, kami menemukan bahwa itu hanyalah seekor macan tutul sekilas. Alam semesta, 18 dewa kuno, dunia adalah panggung mereka, dan mereka adalah masternya. Suatu hal yang konyol. Kaisar Xuanhao berkata lagi, saat ini, mereka sedang berperang, dan saya tidak akan terlibat. Liu Fang, saya mengundang Anda untuk mengunjungi Gunung Tianji dan bergabung dengan saya untuk melihat bagaimana pola dunia akan berubah kali ini. Liu Fang tersenyum pahit. Pada saat ini, di atas surga pertama, di bumi dengan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Kaisar Ming dan Zhou Wuyu bertarung. Gelap, hei, Di Ming, kamu benar-benar memiliki anak yang baik. Zhou Wuyu tersenyum dan berkata, di masa banjir dan kelaparan, mereka yang diakui oleh 18 dewa kuno kemungkinan besar akan menjadi putra korban Yuan dari dewa ke-19. Itu putramu. Kaisar Ming mendengus dingin, tapi Zhou Wuyu tidak peduli. Sejujurnya, apa yang kamu takutkan ketika kamu memiliki anak seperti itu? Kamu harus bekerja untuk Mufutu dan Yusura.
Keempat dewa tidak bisa mengorbankan si Yuan. Pergi saja bersama putramu untuk menikmati kebahagiaan. Zhou Wuyu, apa menurutmu aku tidak bisa membantumu? Kaisar Ming berkata dengan dingin. Zhou Wuyu gemetar dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar seperti Mu Qingyu. Orang itu licik, dan kamu juga licik. Kaisar Ming bersenandung, jika bukan karena dia, saya akan membunuh Ji Xiyuan. Apakah itu suatu kebanggaan? Namun, Zhou Wuyu mengejek tanpa menyembunyikannya, Kaisar Ming, saya khawatir Anda selalu berpikir bahwa Kaisar Xuanhao hanyalah putra Anda. Tahukah Anda bahwa dia adalah reinkarnasi dari putra pengorbanan Yuan? Zhou Wuyu mencibir, menurutku Mu Qingyu lebih pintar darimu. Mungkin dia bisa menebaknya. Di Changlan, siapapun yang tidak normal memiliki masalah. Mu Qingyu adalah, jika dia berpikir ada masalah, dia akan menyelidiki dengan hati-hati dan memverifikasi oleh semua pihak. Kamu jauh lebih buruk dari dia. Petik 2. Zhou Wuyu, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Kaisar Ming tersenyum dingin dan berkata, bahkan jika Mu Qingyu kuat, dia tidak bisa lepas dari kematian kali ini. Kamu pikir aku tidak tahu apa rencananya, tapi kali ini, aku khawatir rencananya akan gagal. Zhou Wuyu mengangkat alisnya begitu dia mengatakan ini. Tapi saat ini, di antara dunia tanpa akhir, deru teror menyebar. Di 4 gerbang surgawi terjadi generasi dan perubahan. Dalam sekejap, sepertinya ada ribuan cahaya yang keluar dari gerbang surga. Momentum teror merasuki seluruh langit dan bumi, dan nafas yang berdebar-debar, pada saat ini, tidak hanya menjangkau para pejuang semua pihak, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia Changlan dan ribuan perbatasan. Banyak orang, semuanya, pada saat ini, merasa bahwa segala sesuatu tentang mereka tampaknya telah diperiksa dengan cermat oleh mata orang-orang, dan tidak ada cara untuk menghindar atau mundur. Sejak hari itu, di dalam pintu, pada saat ini, ada kilatan cahaya. Sekilas, cahaya itu berubah menjadi sosok yang mengenakan baju besi dan memegang tentara sihir. Ada banyak orang, dan sekilas sepertinya tidak ada habisnya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang terlihat mengalami perubahan. Di antara ribuan sosok, ada 4 sosok yang seolah menginjak bumi dan menahan langit, berdiri puluhan ribu mil jauhnya satu sama lain. Saat ini, orang-orang merasa sudah dekat, namun seolah-olah jauh dari cakrawala. Sosok tinggi dari 4 dewa dipenuhi dengan nafas yang tidak terdeteksi dan memancarkan keagungan yang tak dapat dipuja oleh banyak orang. Pada saat ini, Kaisar Ming, Mu Qingyu, Zhou Wuyu dan lainnya juga secara bertahap gemetar. Kekuatan penindasan dari teror tersebut telah melampaui batas yang dapat mereka pahami dan bayangkan. Sepertinya keempat sosok yang berdiri di depanku adalah dewa, dan mereka hanyalah semut mol. Pada saat ini, Kaisar Ming melihat ke kejauhan, dan 4 sosok dapat terlihat dengan jelas di mana saja di 9 bola langit. Zhou Wuyu, bisakah Mu Qingyu menghitung langkah ini lebih jauh? Kaisar Ming berkata dengan dingin. Zhou Wuyu melihat nafas tuannya antara langit dan bumi, dan wajahnya tenggelam. Bagaimana bisa, pada saat ini, orang kuat tak terkalahkan yang bertanya tentang alam dewa tidak kalah terkejutnya dengan alam dominan di Changlan dan seni bela diri di perbatasan. Kaisar Ming bersenandung, Anda meremehkan tekad orang-orang hebat ini. Pada saat ini, sosok Kaisar Ming muncul di udara. Menghadapi sosok umum dari 4 dewa yang mengerikan, dia membungkuk dan berkata, bawahan Kaisar Ming, pernahkah Anda melihat 4 dewa? Untuk sesaat, langit menjadi sunyi senyap. 4 dewa, 4 dewa, kaisar dewa legendaris yang mampu mengubah dunia dan mengendalikan kehidupan ratusan miliar makhluk. Itu ada. Dalam kehampaan, tawa ringan terdengar dan berkata perlahan, meredupkan, ini pertama kalinya kamu bertemu kami secara resmi. Kaisar Ming membungkuk dan tampak lebih rendah hati. Tapi siapakah keempat dewa ini? Pada saat ini, perebutan surga ke-9 juga berhenti. Dan pertarungan antara Mu Qingyu dan Lin Tianyang dan Lei Tianfang juga terhenti. Mu Qingyu keluar dari kehampaan. Saat ini, dia memegang kepala di telapak tangannya. Kepala Lin Yuan berkebangsaan Nalin. Kuil kecil Changlan ini tidak dapat menampung 4 Buddha besar. Mu Qingyu tersenyum dan langsung meremukkan kepala Lin Yuan dengan satu tangan. Dia selalu memiliki wajah yang tenang dan natural, yang juga sedikit dingin saat ini. Hingga saat ini, Lei Tianfang, Lin Tianyang dan Lei Rui tampak terengah-engah. Kekuatan Mu Qingyu terlalu kuat. Tentu saja, kalian berempat.
Mu Qingyu langsung tersenyum dan berkata, Dewa Futu, Dewa Shuro, Dewa Yusura, Dewa Zaman Anjing, Dewa Poto kuno. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Pada saat ini, salah satu dewa yang mengisi ruang antara langit dan bumi perlahan berkata, Mu Qingyu, apa hubungan antara kamu dan Mu Xiaotian? Gembala Xiaotian, di mana orang-orangnya? Tapi Mu Qingyu berkata, di mana dia? Bagaimana aku bisa tahu? Lagi pula, kamu tidak bisa membunuhnya saat itu. Mu Qingyu kemudian tersenyum dan berkata, namun, ada seorang pria yang sangat kamu hargai di masa lalu dan kemungkinan besar akan menjadi kaisar ilahi ke-19. Begitu kata-kata ini keluar, keempat tubuh itu bergegas ke langit dan nafas bergejolak. Mu Qingyu, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Sebuah dengungan terdengar di langit dan bumi, yang berasal dari menara Yuanxi di surga kedua. Wajah Kaisar Xuan Hao membiru dan berkata, mengapa kamu begitu tidak tahu malu ketika kamu melakukan urusanmu dan aku melakukan urusanku? Korbankan Zi Yuan, salah satu dari 4 dewa berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kaisar Xuan Hao memandangi keempat mayat itu, tetapi dia bersenandung dingin, aku belum pernah melihat kalian berempat seumur hidupku, dan aku tidak ingin melihat kalian berempat. Si Tongtian meninggalkan Changlan belum lama ini, begitu pula Gu Beichen. Kupikir tidak ada orang lain di Changlan. Tanpa diduga, Yu Jiziyuan bereinkarnasi di Changlan. Kaisar Ilahi melanjutkan, sejujurnya, jika ini tidak benar, saya tidak percaya tulisan tangan Li Changlan. Kaisar Xuan Hao mencibir, kalau begitu pergilah mencari Li Changlan dan lihat di mana Li Changlan berada. Menurutku, mungkin Li Changlan sedang menyaksikan kegembiraan di sini, tapi aku khawatir kalian berempat tidak dapat menemukan Li Changlan. Keempat dewa tidak berkata apa-apa saat mendengar ini. Faktanya, di antara 18 dewa, yang tertua adalah Mu Futu. Ketika Li Changlan tidak membuka seni bela diri, Mu Futu juga menemukan cara seni bela diri, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak melakukannya secepat Li Changlan. Dari segi senioritas, Mu Futu adalah yang nomor 1. Namun dalam hal pengaruh, Li Changlan tidak diragukan lagi adalah yang pertama. Pada saat ini, sosok itu berkata lagi, Li Changlan, aku tidak dapat menemukannya. Mu Qingyu, kamu harusnya tahu. Mendengar ini, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa tahu siapa Li Changlan? Anda tidak dapat menemukannya. Aneh rasanya saya bisa menemukannya. Mu Qinying. Orang lain berteriak, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukunganmu. Xiaotian dan kamu Liu Li. Apa menurutmu aku tidak bisa membantumu sekarang? Mendengar ini, Mu Qingyu tertawa dan berkata, ayolah, tidak baik hanya mengucapkan kata-kata kasar. Kalian berempat bahkan tidak berani datang ke Changlan. Apakah kamu masih takut kalau Li Changlan punya tangan dan kaki di Changlan ini dan akan membunuh kalian 4 dewa yang belum pulih ke puncaknya? Bunuh. Begitu kata-kata ini keluar, keempat pria bersenjata itu tampak ketakutan. Momentum ini belum datang. 4910. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, Mu Yun sedang berdiri di sampingnya di langit di atas surga ke-9. Melihat pemandangan yang benar-benar di luar dugaan, Mu Yun tampak tenang. Situasi ini, bahkan sang ayah, hanya seteguk saja. Jika terjadi perkelahian, bisakah ayahku menghentikan 4 orang yang datang ke dunia ini? Mu Qingyu, jangan berpikir kamu Liu Li dan Mu Xiaotian bisa melindungimu. Suara acuh tak acuh itu terdengar lagi dan berkata perlahan, saya belum pernah datang ke dunia Changlan. Apakah menurut Anda Li Changlan berani muncul? Dia tidak berani. Ketika Mu Qingyu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Jenderal yang bersemangat. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku benar-benar tidak tahu di mana Li Changlan berada atau siapa dia. Aku sudah menyelidikinya selama bertahun-tahun, tapi orang ini licik. Faktanya, Li Changlan belum tentu orang jahat. Kalian 18 dewa telah bertarung dengan pedang dan busur selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya kalian mati. Lin Tianyuan, Dewa Tianyuan, kalian 17 hidup dengan baik. Jika kalian bertarung lagi, kalian akan tetap mati. Pada akhirnya, diperkirakan kalian semua akan mati. Light, kenapa? Mu Qingyu. Kaisar dewa lainnya berkata langsung, bukannya kami ingin bertarung, tapi Li Changlan. Ketika Mu Qingyu mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil tersenyum, ayolah,
apakah kalian punya burung yang bagus? Sepertinya kamu tidak akan bisa mengobrol baik dengan kami. Kaisar ilahi yang lain segera berkata, kalau begitu, tangkap kamu dulu, lalu lihat bagaimana Li Changlan bisa menanggungnya. Ketika kata-kata itu jatuh, salah satu sosok itu melambaikan tangannya. Sisu, tangkap dia. Saat suara pria itu turun, dari ribuan cahaya muncullah seorang pria. Mengenakan jubah emas, pria itu tinggi dan kuat, dan napasnya sedalam gunung dan lautan. Dia berdiri di sana dengan wajah tenang. Ini adalah orang sungguhan, Sisu. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, di masa lalu, Tuan Siksu, salah satu dari 7 Futu di bawah takhta Dewa Futu, telah mendengar banyak tentang namanya. Mendengar ini, Sisu mengangkat alisnya, menatap Mu Qingyu dan berkata perlahan, sepertinya kamu didukung oleh Li Changlan dan Mu Xiaotian. Mereka banyak memberitahumu, setidaknya orang besar yang tidak bisa hidup di surga. Tentu saja saya masih harus mengerti. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, Tuan Siksu, kamu seharusnya tidak menjadi puncak sekarang. Membunuhmu sudah cukup. Kata-kata Sisu jatuh dan dia mengangkat telapak tangannya ke udara. Melintasi ribuan mil ruang dan waktu, telapak tangan langsung muncul di depan Mu Qingyu dan meraih Mu Qingyu. Jika kamu bertanya tentang alam Tuhan, kamu tidak cukup untuk bersaing dengan kursi ini. Sisu berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, dunia di sekitar kami sunyi. Tidak ada yang berani melakukannya. Klan Lei, klan Lin dan lainnya, siapa yang berani melakukannya? Meskipun keempat kaisar ilahi bukanlah kekuatan puncak, dan tubuh asli mereka belum tiba, bawahan mereka sebenarnya telah datang secara berkelompok. Sisu, di dunia surga dan bumi dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan tertinggi tingkat Wu Tianjing yang terkenal adalah salah satu dari 7 kekuatan kuat. Kaisar Dewa Futu Mu Futu. Pada masa itu, meskipun ketujuh dewa tersebut tidak sebaik 3 dewa, Mu Xiaotian, Ye Yunlan, dan Ji Ziyuan, yang berada di urutan kedua setelah keberadaan Kaisar Ilahi, mereka juga merupakan kekuatan tertinggi mutlak di dunia langit dan bumi, dan dalam batas-batas seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, Sisu dan Mu Qingyu bertarung dalam sekejap. Begitu mereka menembak, Sisu membawa 10.000 kekuatan penindas di dunia, yang menakuti Mu Qingyu. Tapi tiba-tiba, Mu Qingyu tersenyum dan memegang telapak tangannya, dan napasnya meledak dengan kuat. Dalam sekejap, kekuatan waktu dan ruang langit dan bumi sepertinya tidak mampu mengikat Mu Qingyu saat ini. Seluruh tubuh Mu Qingyu sepertinya memadatkan kekuatan ribuan jalan dan menuangkan dirinya ke dalamnya. Pada saat ini, Mu Qingyu tersenyum dan berkata, dulu, aku selalu membiarkan anakku pamer. Aku akan membuat bayangan di belakang. Hari ini, ayo bertarung. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Tiba-tiba, sosok Mu Qingyu menghilang. Sekali lagi, dia mendatangi punggung Sisu dan langsung menendangnya keluar dengan tendangan sederhana. Tapi pada saat itu, Sisu sepertinya tidak bisa menolak. Tendangan tersebut langsung menendang wajahnya, mengguncang dunia dan menghancurkan ruang dan waktu. Sosok Sisu mundur ribuan mil dan tidak bisa berhenti. Mu Qingyu. Pada saat ini, wajah Kaisar Ming sangat jelek. Apakah ini kekuatan Mu Qingyu? Mustahil. Orang ini, pada tahap ini, sebenarnya menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Namun, bagaimana orang ini mencapai langkah ini dalam kultivasinya? Mu Qingyu mendapat bantuan dari Ye Liuli, Dewa Kaca, Li Changlan dan Mu Xiaotian, tetapi dia juga mendapat bantuan dari 4 dewa. Kekuatan jalan yang terdapat di kaki Mu Qingyu saja sudah pasti melampaui batas meminta alam Tuhan. Dan Sisu, jelas sekali, jelas berada di luar ranah Tao. Sekalipun ini bukan puncak di masa lalu, itu sama sekali bukan tingkat Tao yang diminta Tuhan untuk dapat menandinginya. Tapi Mu Qingyu menendangnya dengan satu kaki. Pada saat ini, Kaisar Ming sangat terkejut. Keesokan harinya, Kaisar Xuanhao, sebenarnya bukan reinkarnasi dari Ji Ziyuan. Saat ini, dia juga mengangkat alisnya. Ketiga wanita di sisinya menghadap ke 4 arah untuk menjaga dari 4 dewa yang menyerang tuannya. Mu Qingyu ini, Kaisar Xuanhao tersenyum pahit dan berkata, pantas saja Ye Liuli dan Li Changlan akan mengolahnya. Dia layak menjadi keturunan Mu Xiaotian. Sebagai pendeta Ziyuan di kehidupan sebelumnya, dia dipuji sebagai eksistensi yang paling mungkin menjadi Kaisar Dewa ke-19, namun meski begitu, dia berada di peringkat ketiga di bawah Kaisar Dewa. Kekuatan Mu Xiaotian sungguh tak terduga.
Sungguh berlebihan untuk bisa bersaing dengan Kaisar Ilahi di alam tanpa batas. Faktanya, Kaisar Xuanhao sangat jelas dalam hatinya. Selain Li Changlan, Mo Futu, Yu Sura, No Dog Days, Zheng Xuanplume, Gu Beichen, Yun Mingzhao dan Ye Liuli, 9 kaisar dewa tertua di Potuo kuno, Tian Yixuan, Changming dan Xuan Yuan, 9 kaisar dewa di bawah Li Changlan, dalam analisis terakhir. Itu mungkin bukan lawan Mu Xiaotian. Mu Xiao naif karena dia tidak bisa masuk surga. Jalan tanpa surga berakhir dan bahkan keluar dari kepalanya, tetapi dia tidak bisa pergi ke alam Kaisar Ilahi. Itu sangat disayangkan. Namun, bakat dan kekuatan Mu Xiaotian juga bisa dikatakan tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Kini keturunannya menggiring King Yu dan menunjukkan ketajamannya. Bagaimana kemiripannya dengan itu? Pada saat ini, keempat dewa tercengang. Di bawah, Mu Yun berdiri di tempatnya, tampak terkejut. Kekuatan ayah begitu kuat. Tiba-tiba, sosok Siksu kembali, namun ada jejak kaki di wajahnya yang terlihat jelas. Tidak berlebihan jika bertarung di level mereka dan menghancurkan langit dan bumi. Tapi Mu Qingyu langsung menendangnya, yang sangat memalukan. Sisu sangat marah saat ini. Dia menjabat tangannya dan roh jahat yang mengerikan itu muncul. Mu Qingyu tersenyum dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia memandang Siksu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak bisa melakukannya. Mati, Siksu meraung dan bergegas keluar dalam sekejap. Bang bang, dalam sekejap, suara gemuruh bumi terdengar. Kedua sosok itu, di hadapan publik, bertarung habis-habisan. Namun, ketika kekuatan teror jatuh ke dasar, ia dilindungi oleh penghalang Tao. Jelas sekali, itu berasal dari tangan empat dewa. Mereka di sini bukan untuk menghancurkan dunia Changlan.